Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ma'syaral muslimin wal muslimat, usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Ya, teh tawar panas. Puji syukur kehadiratnya atas segala limpahan nikmatnya pada kita semua, terutama sekali nikmat iman, Islam, sehat, afiat. Sebelumnya juga saya mengucapkan kepada Bapak Ibu semua, para jamaah Masjid An-Nur, taqabbalallahu minna wa minkum, ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin, kulla 'am wa antum bi khair. Semoga amal-amal kita senantiasa diterima oleh Allah Ta'ala dan dijadikan kita menjadi hamba-hambanya yang kembali kepada kefitrahan kita serta mendapat kemenangan dan insya Allah sepanjang tahun dalam keadaan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah, istiqomah, keutamaan istiqomah ini sebagai lanjutan tema dari ritual Ramadan kita. Yang disebut dengan berhasilnya Ramadan kita adalah berhasilnya 11 bulan ke depan. Jadi Ramadan hanya sekedar tempat training, exercise, latihan. Dari sini para ulama katakan, jangan kamu menjadi orang-orang yang Ramadhaniyun. Apa artinya Ramadhaniyun? Ramadhaniyun artinya orang-orang yang semangat ibadah hanya di bulan Ramadan. Ke masjidnya cuma di bulan Ramadan, bersodakohnya cuma di bulan Ramadan, berakhlak baiknya hanya di bulan Ramadan, tarawehnya atau qiyamul lailnya hanya di bulan Ramadan. Itu namanya semangat Ramadhaniyun. Kemarin Idul Fitri kami khutbah di Tanjung Priok, masjidnya seperti inilah, tetapi sop barisannya sampai 200 meter ke kecamatan Rawabadak. 200 meter. Untung nggak hujan ya Pak ya. Jadi karpet digelar di jalan raya, kita khutbah dalam masjid. Hadirin, 200 meter kan banyak itu Pak. Mungkin sampai hampir 2000 orang itu. Setelah sholat subuhnya esok-esoknya paling 2 saf, 3 saf. Itu yang sampai 200 meter. Ustadz sangka baik, Ustadz pada mudik, ya udah mudik deh. Jadi hadirin, semangat ibadah itu kalau cuma Ramadan disebut Ramadhaniyun, dan sepertinya ini yang berlaku. Ibadah kita jangan jadi Ramadhaniyun, tapi jadi Rabbaniyun. Apa arti Rabbaniyun? Semangat ibadah seumur hidup, sepanjang hayat di kandung badan. Gitu. Ini persis dengan apa yang Allah firmankan dalam surat ke-51 itu, surat Az-Zariyat.
Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kan gitu ayatnya tuh terkenal. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Mana tuh suratnya? Nih. Wa ma khalaqtul jinna. Jelas sekali ini. Ya, wa ma khalaqatul jinna, dan aku tidak menciptakan al-jin dari kelompok jin wal insa serta manusia illa liya'budun, hanya untuk ibadah. Nih, lihat hadirin, terakhirnya nun itu ada kata-kata ni. Ini ni-nya ini aku. Kalau kata-katanya cuma nun sama kasrah di bawah tanpa ya, karena boleh ya-nya dibuang dalam grammar bahasa Arabnya. Ni itu aku, akunya siapa? Allah. Kalimat yang sepele tapi memiliki arti, dialah pemilik jagat raya semesta ini. Kamu cuma diperintah ibadah ni untuk aku, kata Allah. Jadi betul kata para ulama, kalau Ramadan itu sekedar untuk training, latihan. Nanti prakteknya 11 bulan yang akan datang. Udah bulan ke-10, bulan ke-11 kita lemes ibadahnya. Diulang lagi Ramadan yang akan datang, mudah-mudahan kita panjang umur. Ya, 1444 Hijriah kita akan merasakan training lagi. Begitu. Istiqomah tuh nggak boleh berubah. Pak, contoh ibu, contoh istiqomah yang wajib. Mau sholat kita sunnah, mau sholat kita wajib, pasti wajib baca apa? Suratul Fatihah. Kata Mas Rizky, Ustadz, saya mau sekali waktu sholatnya nggak pakai Fatihah, langsung alam nasroh, boleh? Tidak boleh. Itu contoh istiqomah yang wajib. Hadirin, ada perkara yang kita lakukan istiqomah, nggak pakai panggil ustadz, narasumber, nggak digobrak-gobrak, tetap istiqomah, nggak pakai disuruh. Apa itu? Makan sehari paling enggak minimal 3 kali sehari semalam. Nggak perlu ada acara apa tuh, pertemuan tausiah tentang pentingnya makan 3 kali sehari. Nggak ada kayak begitu. Tapi orang-orang selalu istiqomah itu. Nggak pernah saling menasehati, makan 3 hari itu, makan 3 kali sehari. Kenapa istiqomah? Karena merasa perlu, merasa butuh. Jadi kalau kita merasa perlu dengan agama, harusnya secara otomatis istiqomah. Tapi manusia seperti itu, makanya dalam ayat sebelumnya Allah katakan, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, dan berilah peringatan, saling ingatkanlah kamu, ingetinlah orang lain supaya dirimu makin kuat, orang lain juga makin kuat. فَإِنَّ الذِّكْرَى, karena peringatan itu, tanfa'u, sangat bermanfaat, al-mu'minin, untuk orang-orang beriman. Jadi kami yang menyampaikan ini bukan berarti kita udah istiqomah banget, enggak lah gitu ya. Tapi tujuannya untuk mengingatkan. Baik, ini Bang Roya. Katanya nggak datang. Oh telat, saya kira nggak datang. Hadirin, kita lihat. Kemudian istiqomah itu kalau secara bahasa, ya secara etimologi itu, ya istiqomah apa sih? Teguh pendirian, gitu kan? Konsisten, bisa juga terus menerus. Tapi kalau menurut istilah agamanya, saya buka dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Di sini kitabnya Imam Nawawi rahimahullah, di antaranya ya para ulama memberikan definisi istiqomah. Ayasbutal insanu, istiqomah itu apa? Teguhnya pendirian seseorang
ala syariatillah, dalam menjalankan syariat Allah Ta'ala, kama amarallahu, sebagaimana yang Allah perintahkan, wa yataqaddamu hal ikhlas, yang didahului dengan sifat ikhlas. Itu istiqomah, teguh pendirian. Sholat, kalau nggak mampu berdiri, duduk. Kalau nggak mampu duduk, berbaring. Sholat, bagusnya ini laki-laki ke masjid. Kalau hujan lebat, udzur syar'i, sakit atau macet di jalan, tiba-tiba sampai sini imam sudah assalamualaikum, boleh sholatnya di rumah. Jadi yang nurun itu adalah kualitasnya itu, tapi kalau sholatnya tetap wajib mau apapun keadaannya, bahkan dalam keadaan perang, dalam keadaan musibah seperti apapun tetap wajib. Ya, caranya saja yang berubah. Hadirin, jadi dari sini, ini sudah istilahnya, dari sini Allah sendiri yang menyatakan apa keutamaan istiqomah yang pertama. Yang pertama hadirin, orang yang istiqomah dijamin mati dalam husnul khotimah. Kan hebat nih Pak, bukan Ustadz yang jamin, Allah dan Rasulnya. Kita cuma nyampaikan dijamin husnul khotimah. Ya Allah, apa arti husnul khotimah? Bagus penghabisannya yang sudah dirajut dari awal kehidupannya. Husnul khotimah itu bukan tiba-tiba meninggal dalam iman, dalam Islam, bisa ngucapin la ilallah, harus dirajut, harus ada usahanya. Dijamin husnul khotimah ini hadirin. Baik penghabisannya. Orang kalau udah sakarat maut Pak, apa masih ingat jabatan, pangkat, kekuasaan, aset, harta, digri kesarjanaan? Enggak lah sama sekali itu. Dia pun sudah lemes, enggak kuat, nyawanya mau dicabut. Tapi orang yang istiqomah, Allah muliakan dengan dikirim malaikat maut berbicara sama kita. Coba kita buka dalilnya. Ini kalau ayatnya surat Fusilat, surat ke-41, ayatnya ke-30 sampai 32. Kalau hadisnya riwayat Imam Ahmad, nomornya pun sudah 18.534. Banyak banget ya. 18.000. Baik, kita buka dulu nih ayatnya. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Ayat ini kan terkenal ya Pak ya. Ini Fusilat. Innalladzina qalu, sesungguhnya orang yang telah berkata maksudnya orang yang telah meyakini. Innalladzina qalu, sesungguhnya orang yang telah berkata meyakini, Rabbunallahu, Tuhan kami hanya Allah. Oh, rupanya Allah menentukan istiqomah pertama kali dalam iman, dalam Islam. Ya, jangan sampai lepas. Innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang telah meyakini Tuhan kami hanya Allah, tsumastaqamu, kemudian terus-menerus berkesinambungan, teguh pendirian, jejak. Apa kata Allah? Tatanazzalu alaihim, akan turun kepada mereka al malaikatu, para malaikat. Lagi sakarat mautnya, malaikat maut dengan miliaran malaikat menjenguknya itu, menghampirinya sambil berkata, ini Al-Qur'annya Pak, Al-Qur'annya segini aja, nanti ditafsirkan dengan hadis yang tadi 18.534. Kita terjemah dulu. Apa kata para malaikat di sini? Allah takhafu, jangan kamu takut wahai bapak ibu yang istiqomah, wahai hamba-hamba Allah yang soleh-solehah, jangan takut. Wala tahzanu, jangan kamu bersedih. Lagi sakarat mautnya nih, di pinggirnya itu ada suami, ada istri, ada anak cucu yang mendampingi, tapi ini tidak mendengar. Mereka tidak mendengar pembicaraan malaikat dengan orang yang sedang sakarat maut ini. Muamalah pembicaraan ini hanya malaikat dan orang yang sedang mau dicabut nyawanya. Apa kata malaikat selanjutnya? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah kamu
dengan surga yang sudah Allah janjikan untuk kalian. Ya Allah, hebat banget. Orang istiqomah dijamin husnul khotimah. Kita lihat hadisnya. Hadirin, Imam Ahmad ini adalah merupakan salah satu ulama salafus soleh, kelahiran 167 Hijriah, meninggal 241, murid daripada Imam Syafi'i. Hafalan hadisnya lebih banyak dari Imam Syafi'i, 1 juta hadis. Ya, tapi alimnya alim Imam Syafi'i. Tetap ya, lebih alimnya Imam Syafi'i. Tapi ini kedua ulama ini memang Masya Allah ya, sangat memberikan banyak sekali sumbangsihnya kepada umat Islam hari ini. Padahal mereka sudah meninggal 1200 tahun yang lalu. Nih, apa kata Nabi? Innal abdal mu'min, sesungguhnya seorang hamba beriman. 18534. Kata baginda, innal abdal mu'min, sesungguhnya orang beriman yang istiqomah, idza kana fin qita'i minad dunya, apabila nyawanya mau meninggalkan dunia, belum meninggal lagi nih, belum dicabut, wa iqbalin minal akhirah, dan akan berhadapan dengan alam akhirat, nazal ilaihi malaikatun minas sama, akan turun para malaikat dari langit, bidul wujuh, wajah para malaikat putih berseri untuk orang beriman yang istiqomah. Bidul wujuh artinya wajahnya putih berseri, ka'anna wujuhahum syamsu, seakan-akan wajahnya sinar mentari pagi. Kalau matahari jam 12 siang emang enak dipandang, Pak. Sakit mata kita. Tapi mentari pagi, Masya Allah, indah. Apalagi kalau kita berada di pegunungan, kelihatan indah sekali. Begitulah wajah para malaikat yang mendatangi akan mencabut nyawa orang yang istiqomah. Tadi ayat Qur'annya, ini hadisnya. Hadisnya pun derajatnya hasan. Terus apa? Kata Nabi, ma'ahum kafan min akfanil jannah. Mereka membawa kain kafan daripada kain kafan surga. Coba ibu-ibu, semeter harga kain sutra berapa, Bu? Semeternya, Bu, ada yang tahu nggak, Bu? Atau bapak-bapaknya deh, tahu nggak, Pak? Coba di googling. Semeter kain sutra itu berapa? 3 juta, 4 juta. Ini kain kafan surga, nggak bakal bisa dibeli sama orang paling kaya sekalipun. Allah obral. Belum lagi di akhirat. Di dunia Allah sudah bawakan kain kafan surga untuk orang yang istiqomah. Ini orangnya belum meninggal lagi, Pak. Nanti ada pembicaraan malaikat maut untuk orang ini. Wa hanut min hanutil jannah, serta malaikat membawa minyak wangi surga. Dulu ketika kami ada berapa kali kita bawa jamaah haji, jamaah umroh, ada para pejabat itu. Ya, kita, Pak Ustadz ikut yuk, kita, kata pejabatnya itu, kita antarlah ya. Beli kacamata aja sampai 10.000 US dollar di depan Tower Zamzam, kacamata Ray-Ban. Dia minta diantar, kemudian beli minyak wangi 3.000 real, segini, Pak, 3.000 real. Dalam hati saya, kalau dikasih mendingan mentahnya aja deh, Pak, gitu. Minyak wangi 3.000 real segini, mau ngapain, mendingan duitnya aja, Pak. Kita biasa pakai minyak wangi cuma 100.000, 200.000, segini 3.000 real. Hadirin, ini minyak wangi di surga. Ya, kalau Bapak Ibu ke Tower Zamzam, di situ ada minyak wangi kerajaan Raja Saudi. Harganya Masya Allah ribuan real itu. Ini malaikat membawa minyak wangi surga. Hatta yajlisu minhu maddal basar, sehingga para malaikat duduk mengelilingi sejauh mata memandang. Berarti kan malaikatnya banyak banget, sejauh mata memandang. Summa yaji'u malakul maut. Oh, baru datang nih malaikat Israel. Kalau tadi siapa, Ustaz? Tadi malaikat pengiring yang bawa kain kafan surga serta minyak wangi surga. Sekarang datang ketuanya ini. Yaji'u malakul maut alaihi salam. Datanglah malaikat maut alaihi salam, hatta yajlis, sehingga beliau duduk inda ra'sihi, di dekat kepala orang soleh yang istiqomah, yang akan dicabut nyawanya ini.
Apa kata malaikat? Fayaqul, malaikat Israel berkata, Ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik, wahai bapak ibu yang soleh solehah, ukhruji, saya cabut nyawamu, keluarlah kamu kembali ke pangkuan Allah Ta'ala, ila magfiratim minallah, dengan mendapat ampunan Allah, waridwanin, dan keredoan Allah. Didoain sama malaikat maut. Yang doakan malaikat maut, Pak, saya cabut wahai bapak ibu nyawamu, kembalilah kepada Allah dengan ampunan dan keredoannya. Subhanallah. Qal fatakhruju tasil, maka mengalirlah ya nyawanya tadi, kama tasilul qatrah, sebagaimana mengalirnya air dituangkan daripada botol. Gitu nyawa orang beriman dicabutnya oleh malaikat maut, sebelumnya sudah didoakan, kamu dapat ampunan Allah dan keredoan. Dalam Al-Qur'annya, ini surgamu. Ya Allah, ini masih bisa kita kejar Bapak Ibu, masih bisa kita usahakan, masih bisa kita ikhtiarkan. Baik, yang kedua, keutamaan istiqomah yang kedua adalah, kalau kita istiqomah hadirin, kita mendapatkan amal yang paling dicintai oleh Allah. Gitu. Ceritanya ada sahabat ini, tahajudnya semalam 100 rakaat. 2 malam, 3 malam, sepekan masih kuat 50 rakaat, 30 rakaat. Setahun libur. Kata Nabi, ya Abdullah, kita buka hadisnya, riwayat Imam Bukhari Muslim. Kata Nabi, wahai Abdullah, jangan kayak si fulan. Dulu cuma Rasul, Masya Allah ya Pak, menyebutkan perilaku yang tidak baik, namanya nggak disebut. Rasul cuma menyebutkan si fulan. Subhanallah, akhlak yang sangat baik dari akhlak baginda. Nih kita, ya, saya tuliskan dulu hadisnya. Kata Nabi, la takun misla fulan. Abdullah bin Mas'ud. Ini maksudnya Abdullah adalah Abdullah bin Mas'ud. Ya. Kata Rasul, ya Abdullah, wahai Abdullah bin Mas'ud, la takun misla fulanin, kamu jangan kayak si anu. Nabi nggak nyebut namanya. Ini adab. Jadi kalau kita mau berbicara di hadapan khalayak ramai, kita mau mencontohkan orang yang amalnya nggak baik, jangan disebut namanya. Itu namanya tafdih, yaitu menjelek-jelekan nama orang lain, tidak boleh, jangan disebut. Jangan kayak si anu, kana yaqumul lail, dulu dia rajin tahajud, fataroka qiyamal lail, ditinggalin qiyamul lailnya. Kemudian Nabi sabdakan lagi, makanya kata Nabi, khudhu minal a'mal ma tutiqun, wahai umat Islam, wahai manusia, beramalah semampumu. Jangan semangat-semangat tapi cepet downnya, cepet bosannya. Karena Nabi katakan, innallaha la yamallu, Allah tidak akan pernah merasa bosan untuk menerima ibadah kalian. Nih tuh ya. Atau yang kata-kata ya ayuhan nas, pakai ya ayuhan nas. Nih, ya ayuhan nas, kata Nabi, wahai manusia, wahai umat Islam, khudhu minal a'mal ma tutiqun, beramalah kalian semampu kalian. Maksudnya semampunya ini, dia baca Quran sehari 10 juz, libur udah gitu sebulan. Dia tahajud 100 rakaat, libur sekian bulan, itu nggak bagus. Tapi kata Nabi, fa innallaha la yamallu, sesungguhnya Allah tidak pernah merasa bosan menerima ibadah kalian, hatta tamallu, sampai kamu sendiri yang jemu, boring, bosan. Kemudian wa inna ahabbal a'mal ilallah, sesungguhnya amal yang paling disukai oleh Allah, madama, yang paling dawamnya, yang paling istiqomah, yang paling istiqomahnya, wa in qalla, sekalipun sedikit. Contoh bandingannya tadi, orang ini bangun tahajud 100 rakaat, libur sebulan, libur 2 bulan. Kata Nabi, lebih baik kamu bangun jam 4
masih ada waktu tahajud, sholat ringan-ringan lah, 2 rakaat, minimal 2 rakaat dan satu rakaat witir. Itu aja diistiqomahin. Ustadz, kami kan kerja ke kantor, kami harus bekerja siang harinya. Kalau bangun jam 2 malam tahajud, siapa suruh jam 2? Itu kalau waktu libur silakanlah. Tapi kalau yang waktu biasa, paling enggak setengah 4 kita bangun, jam 4 itu masih ada waktu tahajud. Sholatlah yang ringan-ringan, 2 rakaat witir, sebelum 10 menit sebelum adzan kita witir, kemudian berdoa, ya Allah, kemudian baru ke masjid, begitu. Istiqomahkan seperti itu. Baik. Yang ketiga hadirin, keutamaan istiqomah adalah, wah ini hebat nih Pak, yang ketiga. Yang kedua, satu kedua pun hebat. Yang ketiga hadirin, pahala mengalir bagi orang yang istiqomah ketika dia sudah masa sepuh, masa uzur, masa tidak bisa beramal. Ini masih hidup lagi orangnya. Pahala tetap mengalir ketika seorang yang istiqomah sudah lansia atau uzur. Ini bukan dari saya Pak, nggak boleh kita buat-buat, harus pakai dalil. Masa mudanya dia nggak pernah tinggal sholat berjamaah, nggak pernah tinggal tahajud, nggak pernah tinggal baca Al-Quran, paling nggak 1 juz, setengah juz, 1/4 juz. Masa sepuhnya matanya udah nggak bisa melihat, sholatnya udah di rumah saja karena sudah usia 80-90 tahun. Bahkan mohon maaf, pipisnya pun kadang di situ, tapi dia tetap sholat. Maka hadirin, ini pahalanya adalah, yaitu Allah berikan sebagaimana, sekalipun dia sholatnya dalam usia 80 tahun di rumah, pahalanya tetap dihitung 27, dihitung masa mudanya, masa sehatnya. Bapak ibu musafir nih, naik pesawat, nggak bisa sholat berjamaah. Sholat Anda yang sendirian di pesawat ketika di rumahnya Anda istiqomah, itu nilainya sama 27. Kami kemarin mudik Bapak Ibu, ya, dari biasanya itu 5 jam itu udah sampai Pejagan lebih lah. Kemarin 5 jam ya, baru sampai Cikampek Pak. Ya sudah, biasanya tuh di Madiun kami sampai jam 5 menjelang maghrib. Ini jam 2 malam baru sampai Madiun. Pas di pintu tolnya mana uangnya habis lagi itu. Apa nggak panik tuh jam 2 malam? Kartu tolnya ternyata habis. Mungkin karena saya muter-muter dulu di Jakarta ya, nyari jalan yang nggak macet. Ternyata kemakan di situ. Kan beca kayu aja kan lumayan tuh Pak. Cuma menghindar 1 kilometer 14.000 gitu ya. Ternyata sampai di Madiun habis. Oke. Jam 2 malam hadirin, bahkan saya sholat maghrib itu jam 2:30 pas sudah sampai rumah istri di Ponorogo itu. Ya, ada juga orangnya tuh Pak di belakang tuh. Kebetulan istri ikut gitu. Jadi hadirin, sholat maghrib jam 2:30 boleh nggak? Kan jamak takhir. Usolli fardul maghribi salasa raka'atin jam'an takhiran gitu, ma'al isya lillahi ta'ala. Sholatnya sendiri semuanya ya, anak istri, anak-anak terutama udah pada lelap ya, udah pada ya, kita suruh sholatnya nanti di kodok kalau memang dia bangunnya pas jam 8 pagi. Nah hadirin, saya yakini kenapa kalau kita musafir nggak bisa sholat berjamaah, pahala tetap mengalir ketika kita rutin menjaga sholat berjamaah. Ini dalilnya, coba nomornya Sahih Bukhari, hadisnya nomornya kurang lebih 2000 atau 3000 sekian. Nih bagus nih hadirin. Makanya istiqomah masa sehat, istiqomah masa muda, istiqomah masa kita dalam keadaan tidak uzur. Ada orang-orang yang rajin sholat Pak, usia 99 tahun. Ini kejadian baru kemarin. Kami ke rumah salah satu orang tua yang pernah nolong kami. Orang tuanya udah 99 tahun, nggak sholat. Kita anggap itu pikun, sudah apa? Uzur. Tapi tetap pahala mengalir ketika dia istiqomah masa mudanya. Baik, ini lihat dalilnya ini. 2834, hadisnya riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi, idza maridul abdu, apabila orang yang istiqomah jatuh sakit, au safara, atau musafir. Tadi musafir tuh.
Anda umroh, nggak bisa berjamaah, sholatnya duduk, tetap pahala 27, Pak. Kasih kabar gembira kepada saudara-saudara kita, kepada umat Islam. Rutinkan sholat berjamaah, istiqomahkan tahajud. Kalau musafir di pesawat kita nggak bisa tahajud, pahala tetap dapat. Kenapa? Kata Nabi, apabila orang istiqomah jatuh sakit, masa sepuh, masa lansia, masa uzur, atau musafir, kata balahu, Allah tetap catat pahalanya. Misla makana ya'mal muqiman sahiha, sebagaimana dia beramal dalam keadaan sehat, afiat, tidak uzur, dalam keadaan masa muda, dan dalam keadaan tidak musafir. Pahalanya mengikuti kebiasaan kita masa-masa sehat. Muqiman sahiha. Sahiha artinya sehat. Hebat hadirin. Ya, nah orang-orang tua kita nih yang sudah mau masuk usia 60, 70, sumpamanya nanti nggak kuat lagi ke masjid, ingat pahala tetap mengalir ketika Anda rutin datang ke Masjid An-Nur ini. Gitu. Para jamaah yang dirahmati Allah, dimudahkan pahala bagi kita. Sekarang kita masuk kepada apa yang mau kita istiqomahkan. Ini poin-poinnya, nggak usah pakai dalil ya, sudah mau isya. Yang pertama kita istiqomahkan dalam iman dan Islam, hadirin. Ini yang terpentingnya. Jaga baik-baik keimanan kita, mati dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini dalilnya teramat banyak ini. Contohnya Ali Imran 91. Orang yang mati tanpa iman, Pak, nggak diterima lagi sama Allah. Atau An-Nisa 48 atau 116. Bahkan orang yang meninggal dalam keadaan murtad, naudzubillah, Allah katakan dalam Al-Baqarah 217, habis amal-amalnya itu. Ya. Ataupun ada juga dalam Ali Imran atau An-Nisa 145. Ataupun Nabi Muhammad tidak bisa menolong mereka di akhirat kalau meninggal tidak istiqomah dalam iman. Nabi Muhammad langsung, boleh dibaca itu terjemahannya. At-Taubah ayat keberapa? 80 sama 84. Ini ayat untuk Nabi khususnya. Wahai Nabi, kamu minta ampunan kepada mereka orang-orang yang mati tidak istiqomah dalam iman. Ataupun kamu tidak minta ampunan, kamu minta ampunan kepada mereka 70 kali, nggak bakal aku ampuni. Itu disebut oleh Allah. Jadi yang pertama hadirin, istiqomahkan dalam iman dan Islam. Atau ini kita buka deh satu ayatnya aja deh. Apa itu? Ali Imran 91 deh. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah, wa matu wa hum kufar. Ada kata-katanya itu dari Allah. Wa matu, dan mereka mati, wa hum kufar, dalam keadaan kafirnya. Pak Ustadz, kenapa Pak Ustadz memvonis orang lain masuk neraka? Tidak, para ulama tidak memvonis. Para ulama hanya menyampaikan, menterjemah. Yang memvonis Allah. Orang yang mati tidak menyembah Allah dalam keadaan kafir, apa kata Allah? Fala yuqbala min ahadihim, tidak akan Allah terima tebusan dari salah seorang di antara mereka. Ya, minul ardi dhahaba, sekalipun dia punya kekayaan emas sepenuh bumi. Atau contohnya yang tidak istiqomah dalam keimanan, murtad. Ulama tidak memvonis, Allah yang memvonis, ulama hanya menyampaikan. Dan ini nggak wajib dipahami, diyakini sama orang non muslim. Orang kitabnya beda kok. Ini untuk kita, Pak. Ancaman ini untuk kita orang yang beriman kepada Allah. Kita dalam negara NKRI dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika wajib menghormati agama lain. Tapi ini ancaman untuk kita yang menyembah Allah Ta'ala. Coba kita buka ayatnya. Orang yang tidak istiqomah dalam iman dan Islam, dia murtad, naudzubillah. Kita buka ayatnya pada Al-Baqarah 217. Kita ambil dari pertengahannya. Wa may yartadid minkum an dinihi, kelebihan di 217. Dan siapa orang yang murtad dari agama Islam? Ya hadirin, kita lihat. Jadi saya ditanyakan, Pak Ustadz, kenapa kok memvonis orang lain? Tidak, kami cuma menerjemah dan menyampaikan. Kita tetap dalam masalah muamalah, bertetangga, bermasyarakat, wajib menghormati non-muslim. Ayatnya pun ada. Yang paling gampang ayat menghormati mereka, lakum dinukum. Ya agamamu nih, agama kami. Kami menyampaikan untuk jamaah ini, yang kami wajib untuk menjaga keimanan orang Islam itu sendiri. Makanya Allah katakan,
wa may yartadid minkum, siapa orang yang murtad di antara kalian dari Islamnya, fayamut, tuh mati, kemudian dia mati, wa huwa kafir, mati kafir kata Allah, tidak istiqomah dalam iman dan Islam, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka mereka orang-orang yang amalnya habis dalam Islamnya, pernah sholat, pernah puasa, pernah haji, pernah umroh, pernah sedekah, habis. Wa ulaika ashabun nar, mereka penduduk neraka. Bukan ulama yang memvonis, Allah yang langsung, Allah yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Allah yang mempunyai peraturan-peraturan. Wah, kata Allah kemudian, hum fiha khalidun, kekal selamanya. Hati-hati hadirin, istiqomahkan dalam iman dan Islam. Tentunya istiqomah dalam iman dan Islam perawatannya dengan aplikasi ibadah. Baik, yang kedua, istiqomah dalam sholat berjamaah, kecuali sakit, uzur, atau kemarin masa pandemi Pak, bahkan ada sholat masjid yang sholatnya masih renggang, tidak apa-apa ya, dalam keadaan yang tidak normal maka dimaaf yang demikian. Makanya kemarin pandemi, bahkan sholat Idul Fitri pun kita yang 2 tahun lalu di rumah, kalau kita istiqomah sholat Idul Fitri berjamaah, itu pahala di rumah dengan anak istri sama seperti berjamaah. Hadisnya yang tadi, gitu. Yang kedua adalah jaga sholat berjamaah. Saya nggak tampilkan dalilnya lagi. Yang ketiga hadirin, jaga sholat tahajud. Hadirin, kita tidak akan digolongkan oleh Rasul menjadi orang soleh kalau tidak istiqomah tahajud. Ini hadisnya riwayat Imam Tirmidzi, nomornya 3000 sekian, derajatnya hasan. Coba ini satu, ini saya tampilkan. Jadi hadirin, begitu pentingnya tahajud sehingga Nabi SAW, mau adzan ya Pak, Nabi SAW anjurkan kita, kata Nabi, alaikum biqiyamil lail, mesti kamu bangun tahajud. 3895, riwayat Imam Tirmidzi. Kata baginda, alaikum biqiyamil lail, mesti kamu bangun tahajud. Kenapa? Fa innahu da'bus solihina qablakum, karena tahajud adalah kebiasaan orang soleh sebelum kita. Orang soleh semuanya tahajud. Yang tadi saya katakan, paling enggak bangun jam 4 cukup itu, apalagi setengah 4. Mandi dulu, minum kopi dulu, minum teh dulu. Ini teh dari tadi saya mau minum, lupa terus karena ngomongnya bersambung-sambung. Maaf sebentar. Bismillah. Ya, kan seger tuh minum kopi baru tahajud. Bahkan kalau Bapak Ibu mau baca ayat yang panjang-panjang, boleh sambil pegang Al-Quran, ada dalilnya itu. Boleh sambil pegang handphone yang ada Al-Qurannya. Bahkan pegang handphone lebih mudah untuk membolak-balikan ayat lembarannya itu. Coba dengan ibu jari, karena gerakan ibu jari ini merupakan branch, cabang, jadi nggak terhitung, mau berapapun nggak terhitung gerakan itu. Yang terhitung gerakan itu secara sempurna tangan kita. Baik, kemudian apa yang kita istiqomahkan lagi, yaitu nomor 4-nya sholat rawatib, sholat qobliyah ba'diyah. Oh, banyak sekali ini keutamaannya, tapi waktunya tidak cukup. Ya, sudah mau habis. Nah, itu sudah habis. Nanti masih ada poin-poinnya, diteruskan dulu ya. Habis sholat isya insyaallah. Kita break sejenak. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Jadi kita lanjutkan nomor 5-nya, yaitu istiqomah dalam sholat sunnah yang lain. Ini sekedar penyebutan saja, nggak usah pakai dalil lagi, panjang, seperti syukur wudu, ya, seperti tahiyat masjid dan lain-lain. Yang keenam, istiqomah dalam baca Quran minimal 1 juz setiap hari. Kalau belum bisa, setengah juz. Kalau belum bisa, seperempat juz. Seperempat juz 2 lembar lebih. Ya, setengah juz. Kalau belum bisa, seperempat juz.
Itu minimalnya ya, 1 lembar deh, paling minimal. Istiqomahkan setiap hari, jangan tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Yang ketujuh, istiqomah dalam zikir tahlil la ilaha illallah 100 kali minimal. Ini mesti ya, kita ada sebuah pegangan untuk rohani kita, zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah minimal 100, nggak lama kok. Yang ke-8, baca sholawat 100 kali, terutama sholawat yang paling gampang deh kalau Bapak Ibu sibuk banget ya, sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Atau kalau dituliskan bahasa Arabnya kayak gini, ya paling ini sholawat yang paling ringan, sengaja saya bawakan yang ini supaya mudah untuk mengamalkannya. Yang ke-9, istighfar untuk kita dan orang tua kita. Jadi Bapak Ibu yang hari ini beristighfarnya hanya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, itu mau untuk diri kita saja, tidak ikut untuk Bapak Ibu kita. Di sini saya kasih formulanya, bacaannya seperti ini, pakai bahasa Inggris saja. Rabbi firli wali walidayya 100 kali. Kalau kita baca ini, Bapak Ibu kita sekali kita baca, derajatnya dinaikin oleh Allah di surga 1 tingkat. Kalau sehari kita baca 100 tingkat. Hadis riwayat Imam Ahmad 10.610. Rabbi firli wali walidayya. Ustaz, gimana kalau disempurnakan? Warhamhuma kama, takut kepanjangan. Ini sudah cukup. Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya. Saya ulang, kalau istighfar Anda cuma astagfirullahaladzim 100 kali, itu untuk diri kita aja. Sayang dengan kalimat yang mirip-mirip panjangnya, tapi yang ini adalah formula ini Bapak Ibu kita dapatkan. Mereka sudah meninggal dunia, kita bacakan Rabbi firli wali walidayya. Sehari ditinggikan derajatnya 100, sebulan 3.000, 10 bulan 30.000 derajat. Ini hadisnya cukup jauh, memang riwayat Imam Ahmad, lagi-lagi Imam Ahmad nomornya 10.610. Ini kalau mau ditampilkan hadisnya sejenak ya, ceritanya begini. Nabi bersabda, Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah yang maha aziz lagi maha perkasa, la yarfa'u darajata, ini 10.610. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat lil abdi soleh, untuk sepasang hamba Allah yang soleh, suami istri terjemahan bebasnya. Allah akan mengangkat derajat sepasang suami istri yang soleh fil jannah, di surga diangkat derajatnya. Sampai orang tua kita berkata, ya Rabbi anna li hadhihi, ya Allah, ini dari mana saya dapatkan? Kenapa derajat saya naik terus? Fayaqul, Allah menjawab, bistighfari waladika laka, ini karena istighfar putra putrimu di dunia untukmu. Masya Allah. Jadi kalau kita beristighfar, kalau cuma astagfirullah untuk diri kita saja, kita ganti jadi Rabbi firli wali walidayya. Nah, yang ke-10 sama yang terakhir 11, ini sebentar lagi selesai. Hadirin, yang sebelumnya apa? Hadir belum ya? Menuntut ilmu, jangan bosan. Hadirkan guru-guru terbaik di masjid ini, ulama-ulama yang soleh, ulama-ulama yang beramal dengan ilmu, menuntut ilmu. Ya, kalau Bapak Ibu memang mau mendengarkan YouTube, tapi harus diproses itu. Jangan mendengarkan sembarang mendengar. Khawatir nanti mendengar dari pemahaman-pemahaman yang ekstrim. Ya, makanya bagus menuntut ilmu secara langsung. Ya, terutama ulama-ulama yang mempunyai syarat ilmu sampai Rasulullah SAW. Baik. Kemudian yang ke-11 istiqomahkan hadirin, yaitu sedekah harian. Berapa yang bisa kita sedekahkan? 1.000, 2.000 sedekahkan. Berangkat ke masjid nih, 10.000 masukin
waktu subuh sedekah. Jangan sampai satu hari terlewat tanpa sedekah. Yang kita ambil sedekah hari ini adalah filsafatnya apa? Allah dan Rasulnya menginginkan kita di mana saja berada menjadi kebaikan bagi orang lain. Gitu. Yang ke-12, puasa sunnah. Bagi bapak ibu yang mau puasa sunnah Syawal, Anda tidak punya hutang puasa, wajib silakan. Kalau Syawal sudah selesai, nanti ada Senin Kemis. Kita ada juga puasa nanti bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, ada juga puasa Muharram, ada puasa Ayamuddin bulan Purnama. Seperti hari ini ada puasa Ayamuddin. Kemudian yang ke-13, hadirin, cari nafkah yang halal. Sekuat apapun ibadah kita, kalau yang masuk dalam perut kita dari perkara yang haram, wah ini berbahaya. Ya, nafkah halal. Yang terakhir hadirin, 14, akhlak mulia. Akhlak mulia ini ada jaminan dari Nabi. Lihat hadirin, orang kalau ada perkataan itu, Pak Ustaz, orang kalau mabuk agama jadi radikal, jadi teroris, itu bukan mabuk agama, tapi gagal paham agama. Kalau orang mabuk agama, justru di mana saja dia berada menjadi kebaikan bagi seluruh manusia. Akhlak mulia. Saya sebutkan hadisnya di terakhir, ada 4 macam sifat yang tadi katakan. Saya jamin orang yang memiliki 4 sifat ini masuk surga, haram masuk neraka. Ya, kita lihat hadisnya karena Nabi. Yang pertama adalah ala kulli qaribin. Sifat yang pertama, orang ini low profile. Ya, dekat kepada siapa saja, kepada orang kaya, kepada rakyat biasa, kepada penguasa, kepada orang biasa, dia dekat. Maka ini hadirin orang yang yaitu qarib, yang dekat kepada siapa saja. Yang kedua, ala kulli hayyin, orang yang berwibawa, yang tidak mencela-mencela, orang yang kalau berjanji ditepati. Pak, Anda berjanji jam 9 saya akan datang, enggak ada informasi, enggak ada konfirmasi, enggak ada bilang gini, enggak bilang gitu, diam aja. Itu wibawa Anda luntur itu. Ah, si Anu mah enggak bisa dipercaya gitu. Ini enggak. Ya. Omongnya bisa juga berwibawa. Tapi yang pertama low profile. Yang ketiga lain, ucapannya lemah lembut dan santun. Enggak nyakitin orang lain. Kalau berbicara orang lain bertambah ilmunya. Kalau berbicara orang lain mengingat Allah. Yang terakhir salim, orangnya itu adalah memudahkan urusan. Berapa enggak apa ambil aja deh. Berapa nih Pak sekilo? 25.000 Pak. Ini uangnya 26.000, udah ambil aja deh Pak. Itu cakep akhlaknya. Jangan gara-gara kurang 1.000 kayak dibeli gitu. Kalau bisa kita tambahin. Hadirin, di zaman sahabat itu bagaimana umat Islam Pak, ada nggak seperti yang ini? Si pembelinya bilang, ditanya berapa Pak sekilo? Ini 5 dirham. Ya udah Pak, saya beli 6 dirham. Giliran dia yang menjadi penjual, berapa nih Pak? Ini harganya 5 dirham, tapi untuk kamu ya udah 4 dirham saja. Ketika orang Islam yang akhlaknya salim jadi pembeli mau melebihkan, ketika dia jadi penjual mau mengurangkan, bukan sebaliknya kayak sama sekali. Jadi pembeli nambahin sendiri, dia tambahin kayak apa? Jadi penjual dia mengurangkan. Jadi salim, orang yang memudahkan urusan orang lain, pemaaf, dan orang ini yaitu yang mudah bersaudara. Semoga Allah Ta'ala berikan sifat istiqomah ini kepada kita semua. Amin. Dan ini saja saya rasa. Silakan kalau ada yang bertanya jawab. Tadi Pak Haji bertanya apa gimana? Enggak. Ada yang mau tanya silakan. Silakan. Ibu-ibu. Kalau nggak ada mendingan saya lanjutin. Enggak harus. Ustaz, Ya. istiqomah itu hitungannya berapa lama Ustaz dibilang istiqomah? Istiqomah itu relatif ya. Istiqomah itu sampai seseorang meninggalkan satu amalan dia bersedih, itu istiqomah. Ya. Dia ketinggalan satu amalan, ya Allah, kenapa saya nggak ke masjid? Itu sudah masuk hakikat istiqomah. Sekalipun dia baru hijrah sebulan, gitu, relatif.
Tapi kalau menurut secara urfinya, secara biasanya, ya yang sudah istiqomah bertahun-tahun. Tapi kalau ada orang baru hijrah sebulan, dia merasakan, aduh saya gak tahajud semalam, bersedih, itu sudah dapat deh hakikat istiqomah. Tapi kalau ada orang tinggalin amal solehnya, dia santai aja, itu berarti dia belum merasa ada ruhnya, belum istiqomah. Ya, jadi jangan ada orang nanti baru hijrah, anak ente baru sebulan, jangan begitu. Ya, kita besarkan hatinya. Masya Allah, semoga Allah terima amal kita sekali sudah. Ada orang baru hijrah sebulan istiqomah, tahajud, istiqomah di akhlaknya itu baik, meninggal dunia, dapat insya Allah hakikatnya. Harapannya begitu. Baik. Terus ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Ini saja jadi yang dapat kami sampaikan, dan semoga Allah Ta'ala terima amal-amal kita. Allah Ta'ala berikan kita kekuatan untuk mengamalkan agama ini sampai hari matinya kita kembali kepada Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kekurangan mohon dimaafkan. Kita tutup saja dengan membaca kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.